hilang izin ke pegang telah yang berjamaah, dipegang telah yang berpakanan. Pakai patau yu pasin hai patau yu maya. Apakah tugas polisi hanya vaksin? No kayak ada je. Enggak, saya udah pernah ngomong sama Pak Kapolres. Kenapa polisi sanggup bawa orang satu hari sampai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Penghormatan sekaligus ucapan ribuan terima kasih pada seluruh pengurus Masjid Al-Muflisin Tumpuk Tengah, Kota Lok Sumawe, dan juga kepada seluruh jamaah tetap maupun jamaah setia Gerakan Pemuda Subuh dan juga Syiar Mimbar Subuh pada subuh yang berkah ini. Sedikit informasi untuk kegiatan Syiar Mimbar Subuh Ahad esok pekan ke-407. Mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Ubudiyah Kuntut, Kecamatan Belambangan. InsyaAllah yang akan menjadi muazzin tentu M. Jafar SMS. InsyaAllah yang akan menjadi imam tentu Muhammad Turki Ilyas. InsyaAllah yang akan menjadi mubalik Dr. Tengku Al-Husaini Daud MA. Adapun untuk gerakan Pemuda Subuh Sabtu yang akan datang, mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Syuhada Menggedung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tata pelaksana salat subuh pada pagi hari ini yang bertindak sebagai muazzin Ustaz Riyad Fahlevi. Beliau merupakan santri An-Nahla. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyelesaikan salat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Tengku Haji Razali. Beliau merupakan imam Masjid Al-Muflisin Tumpuk Tengah. Dan sebentar lagi mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Junedi Ilian SPD. Beliau merupakan dai dari Aceh Utara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa lanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu, bertatap wajah, duduk bersama-sama di sini. Semua golongan manusia berkumpul, dari pejabat publik, orang biasa, penguasa, rakyat biasa, kita berkumpul. Ini merupakan pandangan untuk kita di hari akhirat. Karena di akhirat, di padang mahsyar besok, Allah tak pernah membeda-bedakan apa kita, siapa kita. Yang Allah bedakan di antara kita
hanyalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa, bertatap wajah, sekaligus mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada para ulama, baik ulama yang telah pergi meninggalkan kita semua atau ulama yang masih berada di sekitar kita. Kita doakan kepada Allah semoga besok kita dengan para ulama sama-sama berjalan di bawah payung liwaul hamdi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takzim kehormatan kami yang sangat kita muliakan Abu Ibu Musyid Masjid Al-Mukhlisin Tumpuk Tengah dan seluruh pengurus masjid yang sudah menerima kita untuk melaksanakan acara GPS kali ini di masjid yang mulia ini. Abu Abi Walid Walidi, pimpinan-pimpinan dayak, pimpinan-pimpinan balai pengajian, serta seluruh hadirin dan hadirat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini agak-agak ringan saja. Jadi jangan sekarang kadang-kadang saya lihat yang kena marah selalu yang hadir di acara keagamaan. Kemarin baru kena marah di acara Jumatan, yang ada pengajian tadi malam dan kena marah tadi malam. Hari ini GPS kena marah di GPS lagi. Besok di SMS kena menghudau. Pokoknya yang tapi kena menghudau. Makin lu dari ibadah makin tiga menjadi dembu-dembu. Hari ini kita yang sedang-sedang saja. Hari ini tak ada marah-marah, tak ada penekanan-penekanan, cerita-cerita saja. Tahun 2009 saya pulang dari pesantren di salah satu pesantren di Pulau Jawa. Tahun 2018 kesepakatan dengan rekan-rekan mengunjungi pesantren balik. Kami 3 hari di pesantren. Hari kedua kami baru diterima oleh pimpinan pesantren yang sekarang beliau sudah almarhum. Ketika diterima, kita dikumpulkan seperti ini sekitar 60 orang. Semua dipanggil satu-satu ke depan, ditanya nama, dari mana asal, orang tua masih ada atau tidak, dan pertanyaan terakhir, nomor 2 terakhir adalah pekerjaan apa sekarang. Semua teman-teman dengan bangga menjawab, saya sekarang guru, saya sekarang bekerja di BUMN, saya sekarang ojek online, saya sekarang ini, saya sekarang itu. Saya ketika dapat giliran dengan bangga menjawab, saya pegawai negeri sipil. Bangga. Di antara teman-teman kami cuma 4 orang kami yang pegawai negeri sipil yang hadir pada waktu itu. Tapi ada satu pertanyaan yang tak bisa kami jawab. Pada akhirnya adalah pertanyaan ketika beliau menanyakan, apa, di mana ladang jihadmu, ladang dakwahmu sekarang? Semua terdiam. Tak ada satupun yang bisa menjawab di mana ladang jihadmu, di mana ladang dakwahmu sekarang. Saya masih ingat dengan apa yang beliau katakan, bahwa yang engkau pikirkan hai anak-anakku hari ini adalah hanya urusan duniamu dan urusan perutmu, tapi kau belum memikirkan urusan agamamu dan kau belum memikirkan urusan akhirat. Saya pegawai negeri, saya pimpinan sebuah partai, saya pimpinan sebuah perusahaan, saya pengurus masjid, hari ini yang kita pikirkan hanya urusan duniawi. Maka ketika kita ditanya hari satu persatu, di mana ladang jihad, di mana ladang dakwah, apa ladang jihad, apa ladang dakwah, maka kita tak bisa menjawab. Kita yang berdagang, laba yang terkira, kita yang tukang becak, bank yang terminda, apapun profesi kita hari ini, kayak-kayaknya semua yang kita harapkan adalah uang. Penceramah, pendakwah, menanti. Maka saya jujur, kalau bukan jujur, saya acara GPS kali ini minta lulang kegro. Assalamualaikum Ustaz Razi, Waalaikumsalam. Lun kadri menanda bupak GPS pakon.
Karena diungkat maknanya lun minggunya so pemandang kosong ronanya lun laki pakai lun laki tanah napeng. Hina lo kalian ramai pengurus-pengurus masjid menyana bak masjid Ustaz Junaidi yang laki untuk dan ceramah dan hadis Jumat dan dakwah coret nama Ustaz Junaidi belum pernah. Tapi punya GPS lo laki karena free. Kalau kalian ramai orang yang mundur karena napeng pakai GPS. Bahlul tidak pernah masalah. Ustaz di minggu je benci bahawa kau belain pun ada dakwah di lain-lain kau. Baik sekalian yang dimuliakan Allah, kita memang hidup di dunia, tapi jangan lupa suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Kalau yang hanya kita pikirkan adalah urusan duniawi, maka kita tak akan pernah mendapatkan hasil akhirat. Jangan lupa Allah ciptakan kita manusia. Yang pertama sekali tujuan Allah sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifah yang kedua, semua pekerjaan kita di dunia ini hanyalah untuk kita bertahan hidup sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat itu jauh lebih penting. Urusan akhirat itu jauh lebih mulia. Urusan akhirat itu jauh akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ayo berjuang, berjihad, benar jihad tadi. Benar dakwah bedanya. Apapun profesi kita, orangnya ada pegang dakwah langsung, tinggal aja dengku Junaidi, dengku A, dengku B, dengku C. Seakan-akan kita semua bukan pendakwah. Kita semua pendakwah di bidang kita masing-masing. Yang mekat, dakwah di mekatnya. Paling kurang menjadi pemekat yang jujur, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak mengurangi timbangan, pedagang yang mengatakan ini bagus, ini tidak bagus. Nyoba lima kabruk, nyoba lima kalambruk. Pedagang pun bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi khalifah. Kita bekerja di kantor. Kenapa kita pisahkan kantor dengan agama? Sang-sang menyekaikan itu hanya ahli agama, menyekaikan itu cok pegang masalah peng saja, atau menyekaikan itu pegang masalah dunia saja. Kita pisahkan kemudian itu yang salah. Tanya tukang becak, maaf. Kita juga punya pendakwah. Paling kurang menyatakan pegang abangan. Orang yang becak, pegang apa marah ke agama itu. Paling kurang menyekai bang, nak masjid yang paling dekat, datang ke masjid yang paling dekat. Itu bagian daripada dakwah kita. Nyokal, nongkrong di depan masjid, buat bang, tunggu dinaik ke masjid, dan tak bangun. Kita pisahkan agama dengan kehidupan pribadi kita. Polisi, yang di Korea dakwah lah. Bahkan masalah vaksin menggebu-gebu kadri. Ibu Roy juga pengumuman. Tapi hantam tadi kau nak pengumuman dari polisi. Ayo kita sholat berjamaah. Mudah hilang izin gagal dari pegang telah berjamaah berjamaah. Dipegang telah yang berpakanan. Pakai ipat tahu yang vaksin, ipat tahu yang maya. Apakah tugas polisi hanya vaksin? Nak kaya ada macam. Enggak, saya sudah pernah ngomong sama Pak Kapolres. Kenapa polisi sanggup bawa orang satu hari sampai 200 orang buat vaksin, tapi satu pun enggak sanggup dia bawa ke masjid itu sholat berjamaah? Kan lucu kan? Beda ini bapak bodoh aja. Kita pisahkan, seakan-akan polisi membunuh. Pak polisi, dengarkan 1, 2, 3, 4, dengarkan. Kalau Aceh ini baik, Indonesia ini baik, satu jaga saja. Kalau maksiat mau hilang, maksiat mau menurun, solatnya dijaga. Disuruh orang solat, bila perlu setiap waktu solat polisi berdiri. Baik, anak timbang. Kenapa tidak begitu? Kalau solatnya sudah jalan, insya Allah maksiatnya akan jauh. Ya orang lagi maaf. Maksiat merajalela di bumi kita tercinta ini. Bahkan hal-hal aneh terjadi. Banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi. Toh karena satu jawabannya apa? Jawabannya adalah generasi kita. Kita sudah banyak yang melalaikan perintah sholat. Anak payah yang kita bicarain Pak. Anak payah yang buat penelitian yang berdoa. Satu saja penelitian dari Allah. Sudah Allah sampaikan di zaman dahulu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan keji dan sholat mencegah daripada perbuatan munkar. Ketika engkau tidak sholat, maka engkau akan dekat dengan kemaksiatan. Anak payah. Ron Pak.
anak tanya tayu baju pak tak pegang bagnya, bag mennya, bag benar, bag berjudi, bag mendek punya sembahyang anak tegakkan di rumah maksiat kita berjalan lah. Perumohon pak, hai adik, bag 3 tak ikut arisan, hai adik, bag 3 tak yang gabung-gabung pak kopi tem, adik bag 3 tak yang gabung pak Platinum, bag 3 tak yang pak kafe-kafe, urina anak cocok, menyahanai sembahyang, anak akan terjadi pak, karena solat yang akan bisa mencegah itu semuanya. Draw ni jaga kira. Yang pegang dia pegang, tanya tapi dia pegang cari solusi. Kenapa anak-anak suka main game? Kenapa anak-anak suka berjudi? Kenapa anak-anak suka maksiat? Kenapa pembunuhan di mana-mana? Kenapa sekarang zina di mana-mana? Tapi kita tak pernah datang pada solusi yang sebenarnya dari Allah. Solat sudah mereka tinggalkan. Punya anak bayang toyon. Maka saya bilang orang-orang yang tidak solat itu berkhianat, tak munafik. Yang anak bayang. Mandek urung sembahyang mendauna jadi keluarga yang maksiat, urung sembahyang mendauna yang bubuh naga. Itu artinya solatnya belum benar, solatnya belum beres. Ketika solatnya sudah beres, maka percayalah Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan. Maka kan cukup terbuka ladang dakwah bagi kita yang orang. Itu yang ada udah pegang akhir zaman, akhir dunia, kata tu only. Tapi yang damai. Udah kak hidupnya, kaba ujung-ujung kerap kiamat, tanda-tanda kalentar. Nyata damai, tapi kita tidak pernah melihat. Ternyata akhir zaman ini, kalau kita mau, ladang dakwah terbuka bagi kita. Ada di dia pak. Orangnya punya amar ma'ruf ramai, hidup begitu. Amar ma'ruf lagi yang pak video. Salat, puasa, ramai. Khatib nandung lah. Kira-kira khatib memang tong lagi, kaki nanti kan. Enak rumah yang gelap di sini. Suami sikit tu orang. Begini kan. Keluar je. Nak pernah tanya kenapa bapak kedai. Tak bersaku juga ada yang kedai. Kadang menapa ibu belum buka kopi, tiga nyantok buka kopi pun. Yang penting yang nalaba, dok 20 je mana dok. Yang penting guna laba banyak, kopi guna lagut. Yang kamen dengan masjid dengan banyak dan dengan hutan. Karena dia pisahkan antara dunia dengan akhirat. Seketika dia Lun Barok belum pegang suara salut saya. Lun Barok khatib di masjid Syuhada. Masya Allah. Segala pukul 12 karena nak istilah khatib itu awal tak gadah jamaah pahala jamaah. Maka digagam yang kanan khatib ada hana khatib di mana kan lalu kira timdam. Jadi kalau kita telat dulu pak, lagi dulu telat dulu. Nah kabok kedai kopi pak, saya salut sama yang punya warung kopi. Jam 12 lewat 10 minit kebuka pengumuman. Nyola kemah nandung ada baik nali lah kedai kopi nandung jakiman atau mihanan jakiman baik nali kedai kopi. Saya berfikir beliau memang penjual kopi, beliau memang mencari keuntungan dari membuka warung kopi, tapi beliau punya sisi dakwah yang luar biasa. Ini ada yang jadi rumah. Bila saya tahu dia kalau anak saya pernah gue ini nak terima pak, terima mana? Yang ramai mana? Dan terima murid-murid anak bayang pak bedanya. Karena kita pisahkan antara kegiatan kita dengan dakwah kita sehari-hari. Maka idanya ada kala dulu pak, punya urut kaji dengan agama baju, kapkah abang agama ada video, tapi dia orang ibadah. Idanya nak orang ibadah tapi anti ke agama. Nah, malam ya. Orang ibadah tapi anti ke agama. Waktu kamu dotong agama, mekat dengan kasyari baju citeh pak. Citeh dia main mendek kan cukup le lagut kedai kopi syar'i. Kedai kopi ini membantu masjid. Mereka kena duit jauh. Nyohan pak, hajak. Tapi ada tiket di rumah Islam tu pak. Tapi bukan hajak pak kedai kopinya. Cik pegat pak hotel Islami. Kau payah orang pak. Maka punya pelala orang payah pegat hotel kafiri. Yang ramai pak. Yang nak bawa Islam kenapa? Asal kau berbau-bau Islam, kita tidak suka. Tapi kita Islam pak. Yang jual-jual. Yang membayar Islam wajud. Yang buka kopiah-kopiah wajud. Karena balik. Tapi buat apa? Sembahyang jamaah tertinggal. Pengajian dia ikut tapi aku dengar saja. Tapi perbuatannya tak pernah dilakukan. Maka lembaga orang Pak sesuaikan dunia dengan kita kembangkan dalam dunia kita, kembangkan dakwah dengan dakwah benar. Ini ada kepala-kepala BUMN hadir di sini. Ada polisi hadir di sini. Ada perawat. Di perawat di rumah sakit juga kayak lebih makanya saya kan tunti jobat. Tak ada ladang dakwahnya. Pakar juga hidup belum pernah rumah sakit kesel pak. Di rumah sakit besar, rumah sakit cukup besar salah dia kubur pak.
Ini Pak, salah satu contoh agama kita kurang, Islam kita kurang Pak. Semua tempat di Aceh, apakah tempat makan, warung kopi, bahkan rumah sakit, tempat-tempat fasilitas umum, dekalan Pak. Yang ubud tok masjid Pak, tok musola. Bahkan nak kedai kopi, wadah kata yang musola Pak. Islam ini sentuh itu yang Pak Ubir ya apa. Kita tidak memikirkan kepada agama, karena yang kita pikirkan hanya perlu ada fikir Pak saya. Ketika buka kedai kopi tak pernah kita bayangkan nyom buka kedai kopi pun yang musola ujung beraya. Ini Pak. Di Luk Sukun kain lain Pak. Jalan kemah. Kamu Aceh Utara 6 lagi tu. Betulis jinan Pak. Dayah kopi Pak. Jalan kemah Pak. Nyom kan dia promosi dayah kopi tu. Dayah kopi Pak. Yang teramai orang tu. Dayah-dayah tamkat 6 kopi. Yang ngajak kenapa? Dia kena orang anak. Warah oleh kedep-dep. Yang kedua, laba dikata. Pada kali kebuka dengan semua keuntungan untuk kepentingan pesantren. Nah, orang kaya dia, kebuka daya, baik sampai dia kok nyangkiat tanggung data daya di pura, baik tanggung buat dan dia, baik tanggung guru boleh, maka kebuka dengan sabuh daya kopi yang akan ke macam-macam inan budaya. Ikut Pak dia bisnis pada daya kopi. Yang daya yang mencapai lampu merah aja, atau ke yang daya yang tu yang bawa proposal aja, tapi ketika daya mengembangkan bisnisnya tidak boleh. Dijawab Pak lagi mahal. Saya berapa kali ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Aceh Utara. Masya Allah, luar biasa jawab. Rata-rata pesantren mandiri Pak. Hanya yang dah Pak. Dia nyontok di pesantren Pak. Hanya dana. Aduh, perkara ada boleh anak ini menjadi Pak. Hanya duit baik kalian. Apa boleh gaji Pak? Bukan manusia Pak. Aduh boleh. Ikut program. Tempat yang kagak Pak Sabah dan kalian. Cenderung luar biasa. Laporan daripada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara Pak, cenderung sebelah bisnis di dalam pesantren Pak. Industri juga termasuk inan lele jumbo. Laginya iya darah ada abu tusuk di jenis. Karena agama tablo dia berlaku haji. Hanya dukungan Pak, tapi sujud tapi nyonya hitam dia cukup banyak-banyak. Tapi keislaman apa tu macam ni? Okey mah pada dengan iya darah ada jenis ada abu tusuk ala. Aku ada. Ya lagi mah. Empat iya, kita berdua alun. Iya ini gua. Tablo inya Pak. Kan alun kalian nak masjid di sekitar alun. Citna ianya agak pakai sedekah daripada alun. Terkembangkan kita yang ada yang sedekah kita tablo. Ada kalian tanah Islam tapi nyokot. Nah, ini Abu Ali punya kebukaan data Islami Abu Ali dan mutadanya kan. Bahkan tak belum ada. Keluar. Lalu kena begitu. Hana kena di dalam. Kita juga kena termenset Pak Bupet Soden. Termenset kita nyoba punya tablo berada awaknya. Yang tak kaya awaknya. Hari ini jujur, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Indomaret Udep di Aceh, Alfamart Udep di Aceh, ilongkan rasis Pak. Tapi Udep, Alfamart Udep, Indomaret di Aceh, dia Pak menjamu. Bahkan kita bangga nama Indomaret. Terima kasih dalam Gede Kak Ni, Gede Kak Syah, Gede Bangla, Gede Bang Daud, gedung saudaranya. Pak Indomaret, nah tak pegang. Berapa satu? 15.000. Boleh kurang? Anak lagi kurung di Pak Wak Rago. Tanya Pak Kak Ni, padukan belah dia. Wabelah dia. Baik Pak Kau belah. Di belah lah betul. Nyampan dengan mindset Islam tapi tak pernah berbuat atau tak pernah membantu dalam Islam. Seakan-akan yang harus bantu Islam, yang bukan ke agama Ustaz ini, yang bukan ke agama pendakwah, yang bukan ke agama dok penceramah, yang ini hanya urusan dengan agama. Yang ini kamu yang berpedagang, kamu ketua BUMN, kamu kepala polisi, kamu ke polsek, kamu ketua partai, hanya urusan agama, kamu hanya ada mobil aja. Tinggal dalam rata dulu lagi. Jangan kita pikirkan demikian untuk agama dulu, agama. Kita yang menolak, tahu dulu Pak. Kita yang menolak kalau Pak tu Pak lagi mak. Temenan kita yang Pak saya itu Pak meletak Pak masjid saya kata baju kamu lagi ke. Kamu lagi ke. Kamu suka bila nama masjid ada dua mungkin. Pada nanti yang Pak orang boleh kamu
surga, insyaAllah boleh dah. Semoga kita masuk surga, amin. Dalam sedikit di tengah jam lewat juga. Mungkin tak masuk surga, tetap je. Jadi kalau orang-orang Jepang dia kata jam itu dia kata jam itu hati. Yang bang noi punya grab dia ada berdua, apa berdua. Jadi nak tahu dengan berdua. Yang baik ni orang makan, PO tu tak orang tengah berada. Ke agama yang boleh pergi. Kita nyoba menolak PO tu. Kita nyoba yang sayang tak meset lawan. Seakan-akan ketika membantu agama rugo. Ketika nak buat kafe Islam, ketika kita nyoba warung kopi wadah bayang tantuk, yang meset lawan. Tanya dia ke polisi, kenapa piah? Ketika dia ke tentera, tajak Pak Masjid dong agama, padahal disitulah tempat Allah bangkitkan kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan kurung-kurung yang tolong agama Allah tak pernah merugi, paling kurang dia tak merugi besok di akhirat. Yang paling mensedah. Maka wadah anda ada fikir agama, wadah anda ada fikir agama lah yang membuat keuntungan bagi kita. Maka yang kita fikir tapi urusan perut, urusan duniawi kita yang sebenarnya tak pernah kita bawa mati, yang pada hakikatnya tak pernah lama bertahan dengan kita apapun yang kita cari di dunia. Maka kawan-kawan yang hadir semuanya, ayo kita jadi khalifah sekarang. Baik dengan ceramah dia minggu dia Sabtu dengan ceramah. Tapi ya pun kena. Tapi abah pagi tapi tetangga anak kita nyo makin orang tiga ibadah makin nampak tetangga. Tanya berapa kali haji? 4. Apa ke ya haji? Umrah 5. Satu jadi karena Covid kemarin. Jumaat ya balik ada. Jamaah kena hadir. Kopi aja dong boleh. Tapi ada yang buat tetangga di belakangnya hancur Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tanya yang anak puasa dengan kekuasaan. Tanya yang anak puasa dengan lisan. Lu anak tangan Pak, ada kekuatan Pak dengan lisan dengan apa? Tanya yang lain, berakhlaklah seperti akhlak orang Islam seperti Rasulullah, maka itu adhaful iman. Paling kurang yang tanya anak kemampuan apa-apa, maka paling kurang kita menjalankan ibadah kita. Buat dalam ibadah, di luar ibadah itu harus sama. Mari sama-sama. Nanti merompok dong buku kali nanti lo lagi untuk EPS nanti lo nak menang di mana ladang dakwah, di mana kerja BUMN, kepala PLN, teman tahu di mana kerja PLN, di mana kerja kontraktor, di mana kerja pensiun. Ya pensiun lah, ada pensiun juga agama apa pulang. Batai kapan pensiun juga kibat bangun Islam. Bangun Islam berdoa udah hebat bangun Islam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sama kayak kita yang paling buruk di dunia ini, pikirkan itu akhirat, pikirkan itu agama. Karena kata Nabi, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun Islam. Di bumi manapun kamu berpijak, kamu punya tanggung jawab terhadap agama Islam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal barakata wa syifata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhihi al jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga sambutan yang diberikan oleh Masjid Al-Mukhlis Tepuk Tengah bisa diikuti oleh pengurus-pengurus masjid yang lainnya karena semuanya demi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.